Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dzunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah majlis ta'lim al-abrar, para ibu hajjah, para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah membicarakan tentang haramnya mengeluarkan waktu sholat tanpa uzur, kemudian juga membicarakan tentang ancaman-ancaman dan juga janji-janji untuk orang yang melaksanakan sholat, maka berikut ini musannif pengarang menyampaikan kepada kita tentang hukum-hukumnya sholat. Yang dimaksud dengan hukum-hukum sholat itu adalah yang wajib-wajib maupun yang tidak wajib. Apa yang wajib dalam sholat? Yang wajib dalam sholat itu antara lain fardu-fardunya sholat atau yang biasa kita kenal dengan rukun. Ada juga yang tidak wajib, yaitu sunnah-sunnahnya sholat, seperti sunnah ab'ad, yaitu tasyahud atau tahiyat awal. Ada juga yang wajib tapi tidak bagian dari sholat, yaitu syarat-syarat sholat. Nah, pada bab-bab berikut ini nanti musannif pengarang akan menyampaikan tentang hukum-hukum sholat yang bentuknya barusan kita bahas, yaitu syaratnya, rukunnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Ada di halaman 128. Minum bu tehnya. Pakai es batu enak gitu. 128. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sholati syurutuha syatru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin wa hurratin ghairu wajhin wa kaffin minal a'la wal jawanibi bima la yuhki al-launa in qadaru alaihi. Itu pembahasan pertama tentang syarat-syaratnya sholat. Syarat sholat itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi, tapi dia bukan bagian dari sholat, dia adanya di luar sholat.
Syarat sholat wajib, tapi dia bukan di dalam sholat. Kalau Fatihah ketahuan ya Bu, Fatihah di dalam sholat. Kemudian tahiyat adanya di luar apa di dalam sholat Bu? Dalam sholat. Yang wajib dilakukan di dalam sholat itu namanya rukun. Adapun syarat dia wajib, sama-sama wajib, tapi dia di luar sholat. Apa contohnya? Menutup aurat seperti yang disampaikan di sini. Menutup aurat itu hukumnya wajib di dalam sholat, di luar sholat pun wajib. Nah, dalam pembahasan sholat ini menutup aurat termasuk syarat. Jadi dia di luar atau di dalam Bu? Menutup aurat di luar sholat atau di dalam sholat? Melakukan satrul aurah atau melakukan menutup aurat ini di luar sholat atau di dalam sholat? Nutupnya ibu udah baca Fatihah baru pakai mukena. Di luar sholat. Syarat menutup aurat itu di luar sholat harus dilaksanakan. Sama kayak saya sholat pakai sarung batal, karena nggak boleh lagi sambil sholat pakai sarung. Jadi gimana? Sebelum sholat atau di luar sholat itu menutup aurat. Maka tadi disebutkan syarat itu sesuatu yang sifatnya wajib, tapi dia di luar ibadah, dia bukan bagian dari ibadah, dia adanya di luar ibadah. Yang pertama apa? Yang pertama, satru rajulin wa amatin ma baina surratin wa rukbatin, yaitu seorang laki-laki atau budak perempuan menutup anggota antara surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Untuk laki-laki, suami, ibu atau anak-anak laki-laki itu kita saat sholat maka wajib menutup anggota badan antara pusar dengan lutut. Itu wajib yang sifatnya standar, minimal Bu, minimal. Kalau udah gak punya baju sama sekali, basah semuanya, habis kebanjiran, nggak kering-kering, mesin cuci mati semua, maka pakai baju yang adanya aja. Yang ada ya cuma kolor buat nutupin pusar sama lutut. Sholatnya sah apa enggak? Sah. Kalau sudah tidak ada yang lain lagi, maka cukup dengan syarat yang minimal itu. Buat laki-laki menutup anggota badan, yaitu anggota badan antara pusar dan lutut. Apakah pusar dan lutut termasuk aurat laki-laki? Tidak, tapi tetap wajib ditutup, karena kalau tidak ditutup itu nanti bisa tidak sempurna. Begitu dia turun ruku misalnya, kelihatan tuh apa, tahu kopet kelihatan belahannya tuh. Ada saya kalau lihat orang sholat laki-laki Bu, sholat di masjid, dia pakai ini, dia pakai celana agak kedodoran, nah kaosnya pendek. Begitu dia turun ruku apalagi sujud, udah elek aja saya ngeliatnya. Kelihatan semua, kelihatan auratnya, batal yang kayak begitu, karena sudah terbuka aurat atau anggota yang di antara pusar dengan lutut itu sudah tersingkap, sudah terbuka. Hikmah dari menutup aurat ini antara lain adalah tamthil atau ibarat kita menghadap orang yang mulia, kita menghadap orang yang kita hormati. Masa iya kita menghadap orang yang kita hormati tapi nggak pakai baju? Masa iya kita menghadap lurah misalnya pakai singlet doang? Kan begitu. Maka menutup aurat dalam sholat ini diibaratkan kita sedang menghadap, kita sedang menuju sowan menghadap pada Allah yang merupakan Raja Maha Diraja, Raja dari semua raja. Maka harus menutup aurat, tidak boleh tanpa menutup aurat. Apalagi nggak pakai baju, nggak boleh, kecuali nanti ada batas-batas tertentu yang sifatnya darurat, udah nggak ada lagi, maka itu lain hal. Untuk laki-laki dan budak perempuan, maka syarat menutup aurat dalam sholat itu anggota badan yang ditutup adalah antara pusar dengan lutut. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, meskipun ini batas minimal, kalau kita bisa lebih sempurna ya sempurna.
pakai sarung atau pakai celana panjang yang bisa rapih kelihatannya. Bahkan dalam sholat jamaah termasuk udzur jamaah dan termasuk udzur Jumat, kalau kita nggak punya baju yang layak maka kita boleh nggak jamaah, boleh nih orang laki bu, boleh nggak Jumatan. Ada Ustadz tutup aurat padahal itu apa emang punya dia kolor sama singlet. Kolor sama singlet, kolor kan udah sampai ini, udah sampai nutupin lutut. Sarung nggak punya, baju koko boro-boro pokoknya nggak ada, tinggal itu doang, singlet sama kolor. Gimana Ustadz, boleh nggak Jumatan? Nggak usah Jumatan, nggak apa-apa. Uzur itu termasuk uzur Jumat dan termasuk uzur jamaah. Karena kalau Jumatan malah menimbulkan fitnah. Laki siapa itu agak diurusin, mana kolor sama singlet doang. Lepis boleh asal jangan yang lepis bolong-bolong. Lepis yang tutup semua boleh. Jadi termasuk uzur itu apabila seseorang tidak mempunyai pakaian yang layak buat jamaah atau Jumatan, orang laki-laki, maka dia boleh nggak Jumatan, itu uzurnya. Walaupun udah nutup aurat, tapi nggak pantas, nggak apa-apa nggak Jumatan, daripada menimbulkan fitnah. Menutup aurat itu hikmahnya antara lain tadi, diibaratkan kita sedang menghadap yang maha mulia, yang sangat kita hormati, maka tidak boleh kita sembarangan pakaiannya. Untuk laki-laki dan budak perempuan antara pusar dengan lutut. Bagaimana orang merdeka? Wa hurratin, perempuan merdeka maksudnya, wa hurratin ghairu wajhin wa kaffin minal a'la wal jawanib. Untuk perempuan merdeka, kalau budak sekarang udah nggak ada bu. Untuk perempuan merdeka ini sangat dimuliakan dalam Islam. Perempuan merdeka dan semua sudah merdeka semua, nggak ada budak sekarang. Ibu-ibu, anak-anak kita perempuan ini syarat sholat menutup aurat seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan muka. Dalam sholat dua itu tidak perlu ditutup, tidak apa-apa, apalagi muka bagian jidat itu justru wajib dibuka karena itu termasuk anggota sujud yang harus ditempel ke tempat sujud atau ke sejadah atau ke karpet. Jadi bagaimana orang sholat perempuan yang sholat pakai mukena atau pakai baju misalnya yang kira-kira bisa menutupi seluruh anggota badannya kecuali muka dengan telapak tangan. Ibu sholat nggak pakai mukena tapi pakai jilbab yang rapat sampai sini, kemudian bajunya lengan panjang sampai nutupin pergelangan, sampai nutupin ini namanya apa nih, pergelangan tangan sampai sini, maka itu sudah boleh sholat. Yang penting dua itu tidak termasuk aurat, tidak apa-apa seandainya tersingkap. Ini untuk perempuan. Dan menutup aurat itu minal a'la wal jawanib, dari bagian atas dan bagian samping. Atas dan samping. Yang penting dari atas nggak kelihatan, dari samping nggak kelihatan. Di atas kita sendiri lagi sholat, Allah agar ketutup semua. Atau ada orang dari atas ngeliat kita, udah nggak kelihatan aurat kita, itu udah sah sholatnya. Dari samping orang nggak ngeliat, benar-benar ketutup semua, udah sah. Tapi dari bawah Ustaz kelihatan gimana? Ibu pernah ngeliat mungkin orang lagi sholat, kemudian kelihatan pas lagi sujud, pahanya maksudnya. Pernah nggak bu? Pas lagi sujud dia nggak pakai celana kolor, dia nggak pakai celana ininya, pahanya. Begini bu, kadang-kadang kan kalau ada orang lagi sujud tuh ya, kalau orang lagi sujud kadang-kadang kan kelihatan tuh. Nah kelihatannya bukan cuma betisnya, kelihatan di atas lutut, paha sebelah sini nih kelihatan lagi sujud. Pernah ngeliat bu? Ya. Bohong lah itu. Ada, saya kadang-kadang suka ngeliat orang yang sholat pakai sarung atau pakai gamis misalnya, tapi dia nggak pakai
Kalau iya dalaman macam kolor gitu atau celana yang panjang sedengkul itu kelihatan biasanya ininya. Apakah itu sah? Sah, nggak apa-apa. Karena yang wajib ditutup hingga tidak terlihat itu dari atas dan dari samping. Itu pernah ditarik sama cucu. Itu lain. Kalau ditarik sama cucunya harus segera ditarik lagi, pakai lagi, seret langsung pakai lagi, lanjutin aja sholat nggak apa-apa. Sama kayak ketiup angin, sholat di lapangan, kemudian ketiup angin tersingkap gitu, kebuka, tutupin langsung. Nah, lanjutin sholat nggak apa-apa, asal langsung ditutup biqadri tumakninah, jangan lama-lama, maksudnya tersingkapnya itu kira-kira ukuran subhanallah 2 detik dah, langsung ditutup lagi nggak apa-apa, boleh. Yang dimaksud di sini menutup aurat agar tidak terlihat dari atas dan dari samping. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Nih ada yang sholat di atas misalnya. Dari samping orang yang sama-sama di atas nggak kelihatan. Terus orang yang ada di atas kubah nggak kelihatan semua auratnya. Tapi saya lagi sini lagi ngaji, saya lihat kelihatan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena dari bawah yang wajib ditutup itu hingga tidak terlihat adalah dari atas dan dari samping. Kemudian wa bima la yuhki atau yahki al-launa, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit, maksudnya in qadaru alaihi, jika mereka orang yang sholat itu mampu. Menutup aurat itu adalah dengan bijurmin atau dengan satu benda, harus dengan satu benda yang tidak menampakkan atau yang bisa menutupi warna kulit. Kalau kira-kira ketutup semua tapi kulitnya kelihatan, maka tidak sah menutup aurat. Orang sholat misalnya pakai apa? Dia pakai kantong plastik yang bening, kelihatan nggak Bu? Kelihatan, nggak sah. Meskipun ketutup semua itu Ustaz, saya sampai kagak bisa napas, ditutup semua pakai plastik bening atau pakai plastik yang samar-samar, asal itu kelihatan warna kulitnya maka tidak sah. Dan harus bijurmin, artinya harus dengan benda. Kalau tidak dengan benda nggak boleh Bu. Contohnya tidak dengan benda bagaimana? Orang sholat yang buat menutup aurat bukan benda atau bukan baju tertentu, tapi ditutup pakai cat. Cat kan bisa nutup warna kulit juga. Nah, cuma itu bukan bijurmin, bukan benda yang terpisah, nempel jadinya. Kalau dengan sesuatu yang nempel seperti itu maka tidak sah. Orang yang badannya dicat perak, silver, sholat nggak sah kalau dia nggak pakai baju. Jadi walaupun sudah tertutup semua kulitnya, warna kulitnya udah nggak terlihat, dia tetap tidak sah karena harus dengan bima la yuki ay bijurmin la yuki al-launa, dengan benda terpisah yang tidak memperlihatkan kulitnya. Orang sholat misalnya dia pakai baju yang bahannya itu renggang-renggang, teksturnya jadi agak renggang, kulitnya kelihatan apa enggak? Kalau kelihatan batal. Kalau kelihatan nggak kelihatan sih Ustaz warna kulit dia, benar-benar nggak kelihatan. Cuma kalau saya tegesin, saya tompok, kelihatan. Yang begitu sah salatnya. Yang dimaksud tidak boleh kelihatan warna kulit kalau kita dalam keadaan normal gini, duduk. Dalam keadaan normal gini ngobrol nggak kelihatan. Tapi kalau ditompok gini kelihatan, nggak apa-apa. Ada bahannya kayak begitu Bu, bahan ada Bu? Nggak ada bahan, ada nggak bahan yang begitu? Iya, kalau kelihatan batal gitu aja. Tapi kalau tidak kelihatan maka sah sholat menggunakan pakaian itu, penutup aurat itu. Kemudian yang berikutnya watawajjuhun lil kiblati, dan menghadap kiblat illa fi sholati syiddatil khaufi, kecuali dalam sholat yang sangat takutnya, maksudnya sholat dalam peperangan, wa nafli safarin, dan kecuali dalam sholat sunnah perjalanan mubahin yang diperbolehkan.
Syarat sholat setelah menutup aurat yaitu menghadap kiblat, harus menghadap kiblat, tidak boleh tanpa menghadap kiblat. Nyampingin kiblat nggak boleh, belakangin kiblat nggak boleh, pokoknya harus madhep kiblat syarat sholat. Ada dua sholat yang memang boleh nggak menghadap kiblat. Yang pertama, sholat khauf atau sholat dalam keadaan perang, di mana musuhnya itu udah nggak tentu arahnya, sudah nggak teratur, maka kita boleh sholat dalam keadaan perang. Itu sholat aja Allahu Akbar, tembak, Sami Allahu liman hamidah, meles, Allahu Akbar, tiarap, nggak apa-apa yang kayak begitu, karena udah tidak menghadap kiblat, karena udah campur atau udah chaos, jadi udah hiruk pikuk peperangan, maka boleh tidak menghadap kiblat, itu boleh. Ini dalam keadaan khauf atau sholat dalam keadaan peperangan. Memang ada beberapa bentuk Bu sholat peperangan itu. Di antaranya ada bentuk formasi satu. Bentuk pertama di mana musuhnya ada di arah kiblat, dan itu belum perang campur, belum, masih adep-adepan, masih perang jarak jauh. Ini tetap wajib madhep kiblat. Atau formasi yang kedua, musuhnya bukan di arah kiblat, musuhnya justru ada di arah yang selain kiblat, maka syaratnya tetap wajib menghadap kiblat. Nanti pada rakaat kedua maka makmum yang rombongan kedua itu menghadap kiblat baru mulai sholatnya. Ini beberapa model. Yang ketiga yang disebutkan di sini, kalau memang udah nggak karuan, barisannya udah nggak teratur, maka boleh tidak menghadap kiblat, boleh meninggalkan tawajjuh lil kiblah. Yang kedua, ada sholat yang boleh tidak menghadap kiblat, yaitu sholat sunnah dalam perjalanan atau sholat sunnah sambil berjalan boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh. Ibu sholat wajib di kereta misalnya, kemudian madepnya nggak madep kiblat, nggak boleh, wajib madep kiblat. Terus gimana Ustaz? Ya saya kalau berhenti stasiun saya sholat tinggalan sama kereta, gimana kalau begitu? Sholatlah dihormatil waktu. Kalau memang udah nggak memungkinkan sholat, kalau kita di tempat restorasi ya, di tempat itu udah nggak mungkin sholat juga, kita sholat menghadap kiblat nggak mungkin, keretanya juga arahnya bukan ke kiblat, belok-belok, bagaimana? Ya udah sholat untuk menghormati waktu aja. Begitu datang waktu asar, langsung kita sholat Allahu Akbar, mademan aja itu. Sholat wajib nih. Cuma sholat dihormati waktu wajib diulang. Nanti begitu ibu sampai di Tegal, ada orang Tegal sini, Tegal Bahari. Begitu ibu sampai di kampung, maka sholat yang barusan di kereta tidak memenuhi syarat, itu harus i'adah atau diulang. Ini sholat wajib yang dalam kendaraan wajib diulang kalau tidak menghadap kiblat atau tidak memenuhi syarat. Ada yang sunnah, kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, kecuali di 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika sujud, ketika ruku, dan ketika tasyahud, itu boleh tidak menghadap kiblat. Saya contohin begini Bu. Ibu pernah sholat duha sambil jalan nggak? Pernah Bu? Sambil jalan aja sholat duha ke pasar Kedip gitu, jalan boleh. Kalau ibu mau praktekin sambil jalan begini, jalan kaki. Kalau mobil kan nggak bisa diri, ini berdiri jalan kaki. Saya mau jalan ke Mestik misalnya, Mestik kan sana ya arahnya, kiblat sebelah sana. Takbiratul ihramnya madhep kiblat. Usolli sunnatat duha, Allahu Akbar, jalan. Kayak orang gila jadi. Bukan sambil jalan tapi menghadap kiblat. Maaf. Allahu Akbar. Nah, selesai takbiratul ihram, balik jalan ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tadi. Ada. Nah, boleh.
Makanya saya bilang sujud saat sujud, kemudian takbiratul ihram tadi, takbiratul ihram, sujud, ruku dan tasyahud madhab kiblat. Tasyahud kan? Tasyahud berjalan jalan. Takbiratul ihram, ruku, sujud ini wajib menghadap kiblat. Nanti selebihnya boleh sambil jalan. Iya. Iya memang kan Ibu ini berlaku untuk orang-orang dulu yang memang dia dalam perjalanan dulu kan belum ada mobil, biasanya ya kalau jalan ya pakai jalan kaki atau pakai kendaraan unta. Nah sambil perjalanannya jauh, dia mau berhenti juga sayang-sayang waktunya, mau sambil jalan aja sholat sunnah duha itu boleh seperti itu. Tapi hanya sholat sunnah Bu yang boleh, sholat wajib nggak boleh. Ibu kalau mau jajal besok sholat duha Bu ya. Siapa itu yang ngajarin? Bilang saya yang ngajarin. Tentu syarat-syarat yang lain itu seperti menutup aurat, kemudian juga sucinya pakaian, badan dan tempat tentunya. Waktu kita sujud ya harus suci tempatnya, harus pakai sejadah juga. Ya paling Ibu ini gila. Bukannya gila, ini benar, ini ngamalin namanya, ngamalin ilmu. Harus menghadap kiblat kecuali dalam dua sholat itu, sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat, kemudian sholat khauf atau dalam peperangan boleh tidak menghadap kiblat. Wa ma'rifatul dukhuli waqtin walau dhannan, dan mengetahui masuknya waktu sholat walau dhannan meskipun menduga-duga. Kita orang yang sholat itu syaratnya harus tahu bahwa udah masuk waktu sholat. Kalau belum maka nggak sah sholat kita. Orang sholat Allahu Akbar kemudian sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat apaan Bang? Sholat asar. Emang udah masuk asar? Tahu dah. Nah, jawaban tahu dah gak sah. Karena dia nggak yakin atau karena dia nggak tahu bahwa itu udah masuk asar apa belum. Jadi syaratnya harus tahu ini masuk waktu asar, meskipun hanya menduga-duga aja. Contoh menduga-duga, lagi dalam perjalanan di kendaraan, HP Ibu mati, baterainya lowbat, emang HP udah jelek banget, ganti apa Bu? Udah jelek banget artinya udah gak ada baterai, habis semuanya. Kemudian Ibu di perjalanan nggak bisa lihat jam juga, tapi dilihat dari waktunya, waktu perjalanan ini kayaknya dari sini udah sampai Bekasi, kayaknya udah kira-kira udah sejam lebih. Berangkat dari rumah jam 3 kurang 15, ini perasaan udah sejam. Nah meskipun hanya menduga-duga, Ibu sholat itu udah boleh. Ibu sholat sudah boleh, tapi memang bagusnya dengan yakin, dengan keyakinan. Caranya yakin bagaimana? Bisa melalui kabar orang, misalnya tanya sama orang yang di masjid, atau bisa melalui ijtihad atau penelitian kita sendiri. Kita lihat ke matahari kalau zaman dulu, kalau sekarang ya lihat ke jam atau lihat ke penunjuk-penunjuk waktu seperti di handphone. Kita mati handphonenya ya temen punya handphone, lihat. Ini termasuk bagian dari ijtihad atau mencari tahu, harus tahu masuk waktu. Kalau nggak tahu masuk waktu apa belum, dia sholat nggak sah sholatnya. Harus tahu masuknya waktu walau sunnah. Wa ma'rifatu kayfiyatis sholati bi ayyi ya'rifa fardiyatiha wa yumayyiza faraidiha min sunaniha illa fi haqqil ami idza lam yaksid an-nafla bima huwa fardun. Syarat berikutnya mengetahui cara-cara sholat, yakni dengan mengenal fardunya sholat dan membedakan antara faraidiha, antara fardu-fardunya min sunaniha, dari sunnah-sunnahnya, illa fi haqqil ami, kecuali dalam hak orang awam, idza lam yaksid an-nafla, ketika dia tidak menuju, tidak bermaksud yang sunnah, bima huwa fardun, dengan yang suatu yang fardu. Orang yang sholat syarat berikutnya dia harus mengetahui
fardu-fardunya sholat apa aja. Dia harus tahu bahwa takbiratul ihram fardu, bahwa baca Fatihah fardu wajib, bahwa ruku, posisi ruku itu wajib. Dia tahu bahwa i'tidal wajib, dia tahu bahwa sujud itu wajib. Kalau dia tidak mengetahui itu atau menganggap itu sunnah, maka sholatnya nggak sah. Orang baru sholat, baru ini mualaf ya, baru mulai sholat, kemudian dia ikut sholat, dia ikut sholat sama orang mamuman. Begitu ditanya sholat apa bang, sholat asar, emang ente tahu itu Fatihah wajib? Itu nggak tahu, saya belum belajar, nggak sah sholatnya, ulang. Maka harus belajar. Ini pentingnya ilmu mendahului amal. Meskipun tidak harus banyak tahu, namanya mu'alaf, pengen tahu banyak juga sulit. Padahal waktu sholat udah masuk, udah pengen habis lagi. Maka yang pokok-pokok aja, dia harus tahu wajibnya mana, dia harus tahu bahwa rukuk seperti apa, itu syaratnya harus mengetahui. Karena orang yang sholat tanpa pengetahuan itu sama kayak orang yang ikut-ikutan aja. Tahu burung beo bu? Bisa assalamualaikum? Bisa. Ada pahalanya nggak dia? Nggak ada pahalanya, orang yang ikut-ikutan doang. Nah kalau kita tahu assalamualaikum itu mendoain, mudah-mudahan ibu semua mendapat keselamatan dari Allah, warahmatullah, dan rahmat Allah juga dapat. Itu kan maksudnya doa. Kita dapat pahala karena kita tahu itu ibadah. Nah beliau mah nggak tahu. Beliau nggak tahu kalau itu ibadah. Ngikutin orang mau beliau itu apal ayat kursi. Ada beliau yang apal ayat kursi. Ya barangkali ada beliau apal ayat kursi, tetap dia tidak dianggap ibadah karena ngikut-ngikut aja. Demikian juga orang yang sholat, kalau cuma ikut-ikut aja, dia tidak mengetahui bahwa itu wajib, bahwa itu diharuskan, maka tidak sah sholatnya. Harus tahu. Tahu itu bahasa Arabnya ilmu. Apa bu? Ilmu. Maka ilmu itu mendahului amal. Ilmu itu harus lebih dulu dibanding amal. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal atau ibadah tanpa ilmu ditolak ibadahnya karena nggak tahu ilmunya. Sekedar ikut-ikutan aja, ikut-ikutan doang, saya mah pak tahu wajib apa nggak boleh, nggak sah. Harus mengetahui bahwa itu wajib. Syarat yang barusan kita baca ini, mengetahui cara sholat, itu artinya dia mengetahui bahwa yang wajib memang wajib dan yang sunnah memang sunnah. Gimana kalau yang sunnah kita yakini yang wajib, gak apa-apa. Orang baru ngaji, kemudian dia baca semuanya itu cakep banget sholatnya. Iftitah dia baca, surat habis Fatihah dia baca juga, dan dianggap itu kan wajib semua, gak apa-apa. Yang bermasalah atau yang bahaya itu kalau yang wajib dianggap sunnah, kalau yang sunnah dianggap wajib, gak apa-apa. Untuk orang awam atau untuk orang yang umum, yang sunnah dianggap wajib, gak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, wajib itu kalau menurut saya gak apa-apa dah. Tapi kalau yang wajib dianggap sunnah, batal. Fatihah ngapa bang gak baca? Allah sunnah ini batal udah. Itu yang dimaksud dengan mengetahui tata cara sholat. Naam, wa taharatun an hadatsin wa taharatu badanin, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.